Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan kita semua melalui alam maya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua sama-sama menyapa firman Tuhan. Dan kita pada hari ini akan diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 21 hingga ayat yang ke-28. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kesempatan, atas peluang yang Tuhan berikan kepada kami. Dan lewat sabda firman-Mu yang bakal kami dengarkan itu akan menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengiringi kami dan memberkati hidup kami selama ini. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan dapat bersama-sama di dalam ruangan refleksi kehidupan. Karena kami percaya dan yakin bahwa ini semua adalah rencana-Mu untuk kami ya Bapa. Kami datang kepadamu di bawah kaki-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Ampuni segala kehilafan kami, segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Agar kami berkenan untuk mendengar firman-Mu yang kudus, yang boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sertai kami dari awal pertengahan sehingga akhirnya renungan ini. Biar Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Biar kami mendapat kekuatan, mendapat firman yang hidup, yang menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu Tuhan Yesus melayani ataupun memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di daerah Tirus dan Sidon, ada seorang wanita yang berasal dari Kanaan. Dia bukan wanita berbangsa Israel, tetapi dia adalah wanita orang Kanaan sendiri. Nah, wanita itu berada di dalam himpunan orang-orang yang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus, dan di situ firman Tuhan berkata bahwa dia berteriak-teriak memanggil nama Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Firman Tuhan berkata bahwa pada awalnya Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Namun sebaliknya karena teriakan itu, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kebenarannya agar wanita itu disingkirkan daripada perhimpunan orang-orang banyak itu. Namun Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Namun perempuan itu tidak putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wanita itu ataupun perempuan itu tidak putus asa. Malah dia lebih mendekat kepada Tuhan Yesus dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lantas sebelum menolong dia, Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Setelah mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah perempuan Kanaan ini memberikan kita teladan dan motivasi yang benar akan langkah iman yang harus kita lakukan apabila menghadapi masalah kehidupan. Hal yang pertama yang kita lihat di sini, bahwa dia berseru kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kelepasan atas masalah yang dia hadapi. Nah, wanita Kanaan ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia bukan berbangsa Israel. Itulah sebabnya pada awalnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, dia datang untuk umat Israel yang terhilang sahaja. Akan tetapi, sudah tidak ada waktu lagi untuk wanita itu mengikuti budaya pemisah antara orang Israel dan bukan Israel. Bagi dia, apa yang penting adalah
Tuhan Yesus ada di hadapannya pada waktu itu, dan itulah peluang keemasan untuk mendapatkan kelepasan daripada semua penderitaan yang dialaminya, yang dialami oleh anaknya yang sakit kerasukan setan itu. Nah, saya pasti saudara-saudari pernah mengalami masalah yang kritis di dalam kehidupan kita. Dan juga kita juga mungkin menemui jalan buntu untuk lepas daripada segala masalah yang kita hadapi. Persoalannya, apakah yang kita lakukan untuk terlepas daripada masalah itu? Adakah kita mencari solusi kita sendiri dengan menggunakan akal pikiran kita sendiri, ataupun kita mencari solusi-solusi lain yang saya percaya pada awalnya mungkin oke, apabila kita mencari jawaban atas masalah kita tanpa kita mencari jawabannya itu dari Tuhan, ada kalanya jawaban kepada solusi kita tuh oke, tetapi ia tidak akan berlarutan ataupun ia tidak akan memberikan jaminan bahwa solusi kita itu telah teratasi. Nah, kita melihat di sini bahwa sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan, tanpa datang kepada Tuhan, tanpa berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya, maka apa yang kita akan hadapi itu akan menjadi sia-sia. Nah, sebagai orang percaya, kita rindu untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kita melihat wanita ini bahwa dia bernasib baik, berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri, datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menolong dia secara spontan. Nah, pada hari ini Tuhan juga rindu untuk mendengar suara kita, berseru dan memanggil nama Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk berseru kepada Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan sendiri, bahwa karena setiap masalah yang kita hadapi hari ini, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya haruslah diletakkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya bertujuan untuk mematangkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena bila kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk bertindak bagi kita, maka Dia tidak akan pernah menolak dan menghindarkan kita. Tetapi Dia senantiasa membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu adalah ajakan Tuhan kepada kita. Pada waktu kita mengalami berbagai-bagai masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Saya percaya wanita Kanaan ini sudah letih, sudah lesu, dan sudah tidak berdaya untuk membantu anaknya terlepas daripada segala kuasa kegelapan itu. Nah, sebagai manusia biasa, mungkin kita pernah datang ke Bomo-Bomo. Kita melihat bahwa dia terikat dengan kuasa kegelapan. Kita cari pula Bomo untuk mengatasi masalah kita. Bomo itu adalah manusia biasa. Bomo itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Kenapa kita mau mengambil kuasa kegelapan untuk mengatasi kuasa kegelapan? Tidak, jalan seperti itu adalah salah. Kita harus mencari jawaban daripada Tuhan sendiri. Sebab kita adalah umat ciptaannya. Dan pencipta itu sangat tahu apa yang kita perlukan. Dan sangat tahu apa dan bagaimana solusi itu bagaimana masalah itu dapat diatasi oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita melihat bahwa sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Kita ingat di dalam cerita perempuan Kanaan itu, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku datang hanya untuk umat Israel yang terhilang," dia tidak kecewa. Dia tidak kembali ke rumahnya. Dia tidak kecewa dan tidak putus asa. Malah Alkitab berkata bahwa dia datang menyembah Tuhan. Dia datang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, seraya dia datang menyembah Tuhan. Nah, apa yang membuat
wanita Kanaan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus adalah sikap kerendahan hatinya kepada Yesus. Sehingga sikap itu menyentuh hati Tuhan, dan dengan demikian dia mendapat belas kasihan Tuhan. Nah, kesungguhannya wanita itu mencari Tuhan Yesus terisi satu keyakinan yang luar biasa terhadap pertolongan Tuhan atas hidupnya. Nah, hal ini menyentuh mengenai iman yang sungguh-sungguh kita letakkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika ada iman seperti itu, ia akan menyentuh hati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan kita belas kasihannya. Nah, oleh itu firman Tuhan memberi kita satu kekuatan bahwa jawaban kepada iman yang kuat adalah dengan mencari Tuhan selalu. Bukan nanti, bukan tunggulah, tetapi firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Mazmur 105 ayat 4 berkata bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan carilah dia, carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu semua terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan Amos pasal 5 ayat 4. Nah, hal yang ketiga yang kita mau melihat daripada wanita Kanaan ini, yaitu dia meletakkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa sekali. Nah, sikap percaya wanita Kanaan ini haruslah menjadi sikap kita. Dia percaya, dia memberi kepercayaan kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia. Situasi yang dihadapinya amat kritikal, sehingga dia dengan sungguh-sungguh hati mencari Tuhan Yesus. Sebab dengan yakin, yaitu keyakinannya menimbulkan iman percayanya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Nah, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Wanita Kanaan itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak atas segala pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Mazmur 62 ayat 8 berkata, serahkanlah kepadanya setiap waktu, hai umat, percayalah kepadanya. Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya di hadapan Allah, karena ia adalah tempat perlindungan kita. Haleluya. Letakkanlah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan saja meletakkan Tuhan ini kepercayaanku, tidak. Tetapi beri kepercayaan kepada Tuhan untuk bertindak bagi pihak kita. Itu adalah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, hal yang keempat yang kita mau melihat bahwa dalam kita datang kepada Tuhan, dalam kita meletakkan kesungguhan hati kita yakin kepada kuasa Tuhan, maka disitulah kita harus waspada terhadap halangan yang akan merintangi kita ketika kita bertekad untuk datang kepada Tuhan. Tidak dinafikan bahwa banyak sekali ataupun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah diri kita sendiri. Apabila kita mau datang kepada Tuhan, kita masih teringat bahwa si A, si B boleh menolong kita. Apabila kita sudah datang kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan, mungkin ada ayat-ayat yang menghalang kita. Yakinkah kita? Percayakah kita kepada Tuhan? Tuhan tidak dilihat. Bagaimana kita mau percaya? Sedangkan masalah saya ini adalah masalah yang kritikal, yang tidak boleh ditangguh-tangguh lagi untuk diatasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, walau apapun halangan yang kita hadapi, walau apapun rintangan yang menjauhkan kita, yang berusaha untuk menggagalkan tekad kita untuk datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah di dalam kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Jangan kita letakkan hal-hal yang jangan kita layan bisikan-bisikan ataupun halangan-halangan yang mau datang kepada kita. Nah, sebagai orang percaya, kita pasti bahwa Tuhan akan menolong kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan,
pada waktu kita meletakkan diri kita di hadapan Tuhan, percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita menghalang ataupun menjauhkan kita daripada rintangan-rintangan yang kita hadapi. Nah, kita melihat bahwa melalui wanita Kanaan ini, setelah dia hampir disingkirkan daripada perhimpunan orang banyak itu, dia tidak berkecil hati. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Aku datang hanya untuk umat Israel yang terhilang." Dia tidak berkecil hati, dia tidak undur, dia tidak kecewa, tapi dia makin dekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan melalui tindakannya itu, Tuhan Yesus luluh hatinya, melihat bagaimana iman percayanya datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kesaksian hidup wanita Kanaan ini, kita telah mempelajari bahwa untuk mengakhiri semua masalah dan penderitaan yang kita alami, kita diajak pertama untuk datang kepada Tuhan, serta memanggil Dia untuk menolong kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Haleluya. Saudara dan saya telah memiliki Yesus di hati kita. Saudara dan saya telah diberikan jalan yang lebar untuk keluar daripada masalah yang kita hadapi. Dan saudara dan saya diberikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu merangkumi segala-galanya, tercakup di dalam keselamatan. Kita selamat daripada segala masalah yang kita hadapi. Kita selamat daripada ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Kita selamat dan mendapat hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Nah, hal yang kedua yang kita telah pelajari tadi, bahwa hiduplah dalam iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Pengharapan adalah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh wanita Kanaan ini. Dia memiliki satu tekad yang teguh, satu pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan pengharapan itu menimbulkan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia yakin bahwa saat dia datang kepada Tuhan, maka dia akan menemukan jawaban atas setiap persoalan kehidupannya. Nah, dengan pengharapannya yang teguh kepada Tuhan, dia pasti Tuhan akan menolong dia. Dengan keyakinannya kepada Tuhan Yesus, dia pasti anaknya dilepaskan daripada ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan yang memberi dia penderitaan yang panjang. Nah, di dalam iman pengharapannya itu, ada satu perkara yang kecil tetapi besar yang kita melihat, yang kita pelajari, yaitu wanita itu mempunyai sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa di dalam kerendahan hatinya itu, dia mendapat belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat 22 berkata bahwa dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Ungkapan itu adalah lahir daripada kerendahan hatinya kepada Tuhan, memohon pengasihan Tuhan. Dan ungkapan yang kedua, dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, itu juga melihatkan kepada kita bahwa kerendahan hati di hadapan Tuhan itu sangat penting untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Nah, hal yang kita pelajari seterusnya adalah mengenai kewaspadaan. Nah, wanita itu hampir gagal bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam hal itu, dia dengan tekad dan kekuatan imannya berharap kepada Tuhan. Dia lolos daripada halangan yang dihadapinya.
Nah, kita melihat sini bahwa kesungguhan hatinya membuatkan dia terlepas daripada segala rintangan dan halangan yang dihadapinya. Kita melihat bahwa waspada terhadap apa jua halangan yang datang menggagalkan kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan itu adalah sangat penting. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, kita melihat di sini bahwa ketika Yesus memberikan satu ungkapan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, banyak hal yang selalu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena belum terjadi sesuatu untuk menghalangi kita. Tuhan Yesus telah berkata, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, supaya jangan ada hal-hal yang menghalang kamu untuk sampai kepadaku, untuk beriman kepadaku, untuk percaya kepadaku." Karena banyak hal di belakang kita, di sekeliling kita, senantiasa memberikan halangan untuk kita sampai kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terhalang di dalam doa. Kadang-kadang kita terhalang di dalam membaca firman Tuhan. Kita mau tahu apa isi hati Tuhan. Tapi saat kita mau membaca firman Tuhan, masa kita tidak ada, waktu kita tidak dapat, dan banyak hal yang boleh terjadi. Waktu kita mau berdoa kepada Tuhan, kita belum ada masa untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah halangan pribadi yang kita hadapi. Nah, pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, mungkin ada sudah iblis mengirimkan satu pertolongan yang dia gunakan daripada orang di sekitar kita, di sekeliling kita, dengan berkata, "Kau tahu kak, di sana orang boleh menolong kau, di sini orang boleh membantu kau untuk lepas daripada masalah." Inilah yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada kita untuk berwaspada, untuk senantiasa berhati-hati. Tapi bagaimana cara untuk kita waspada? Hal yang pertama, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan senantiasa. Selalulah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan selalulah mohon tuntunan Tuhan melalui doa, melalui perhubungan kita dengan Tuhan di setiap waktu. Jangan leka untuk tidak berdoa. Jangan kita leka untuk mau menanti-nantikan saat kita berdoa kepada Tuhan. Tapi selalulah bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Dan hal yang seterusnya itu mohon tuntunan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, agar kita diajar untuk mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan kita. Itu adalah solusinya. Dalam kita berwaspada, Tuhan memberi kita satu jalan, satu pengajaran, yaitu apabila kita hidup, kita harus senantiasa berwaspada. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Karena disitulah terpancar kehidupan. Bila hati kita tenang, bila hati kita senantiasa ada di dalam tangan Tuhan, bila hati kita senantiasa di bawah naungan dan kasih Tuhan, maka hidup kita akan merasa damai. Kehidupan kita akan merasa damai. Walaupun kita menghadapi rintangan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, kita diberikan jalan untuk keluar daripadanya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, maka di dalam satu keadaan yang kewaspadaan itu, ingatlah satu hal, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebagai mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat firman Tuhan ini, untuk menutup renungan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan di situ bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hal yang pertama kita lihat di sini, firman Tuhan mengajak kita untuk merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah dan yang ada di muka bumi ini yang sanggup datang kepada kita untuk mau memberikan kita kelepasan. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Itu kuncinya. Kuncinya di sini adalah sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memelihara kita setiap hari. Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 7 berkata bahwa sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil namanya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur kalau firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami baca, bait demi bait, Ia menunjukkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami semua yang percaya kepada Engkau. Bahkan kasih-Mu itu juga kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Bapa di sorga, pada saat ini kami berterima kasih karena memberi kami jalan keluar untuk mengatasi setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Mungkin pada saat ini ada di antara kami yang benar-benar menemui jalan buntu untuk keluar daripada segala masalah yang dihadapinya. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi kesusahan, yang menghadapi segala macam masalah yang dihadapi. Tuhan jamah, Tuhan lepaskan, Tuhan berikan pemulihan. Agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kami, yang senantiasa mau bersama dengan kami, yang mau mendengar segala keluhan-keluhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami menghormati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, mengambil kendali kehidupan kami, agar kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan menghadapi kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sambut firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dan kekuatan dalam hidup kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita tidak pernah dikecewakan. Haleluya, sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.